Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini, atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau-lah pembela bagi setiap kami umat-Mu yang percaya, yang terus berseru kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Sekali lagi katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mengertikan firman Tuhan, dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada program Intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan berkat bagi yang mengikuti tuntunan Allah. Saya harap
Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Bilangan pasal yang ke-19 sampai 21. Saya akan membacakan dalam Bilangan 20 ayat yang ke-16, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, dan sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu, dan nikmat senantiasa. Dalam Mazmur 16 ayat 11. Ayat ini merupakan suatu ayat yang dinyatakan oleh Raja Daud mengenai besar kuasa Tuhan dalam kehidupannya, dan Raja Daud ingin memberitahukan kepada pembaca kitab Mazmur bahwa dalam Tuhan ada jalan kehidupan, ada sukacita yang penuh melimpah dan senantiasa memberikan nikmat kehidupan. Ketiga hal itu merupakan sebuah berkat yang diberikan kepada setiap manusia yang benar-benar mengikuti jalan Tuhan, menghidupkan tabiat-tabiat pengikut Kristus dan penuh berserah kepadanya. Berbahagialah menjadi orang Kristen, karena janjinya kekal abadi. Bahkan janji ini masih berlaku bagi setiap manusia yang mengikuti jalannya. Inilah janji yang akan menuntun kehidupan setiap manusia untuk beroleh kedamaian dalam hidup, merasa tenang dalam pemikirannya akan berkat yang akan diperoleh. Hal ini dilakukan untuk memperoleh berkat ini adalah dengan berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa-doa yang dilakukan setiap saat, setiap hari, dalam penyerahan diri kepadanya. Dalam doa, maka hidup kita akan tahap demi tahap diubahkan dari yang tadinya kurang percaya menjadi percaya penuh. Yang tadinya tidak merasakan berkat itu hadir dan nyata dalam kehidupan dirinya. Dalam kitab Keluaran dituliskan bagaimana tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel yang telah diperbudak selama 400 tahun di tanah Mesir, yang kemudian keluar dari pergi ke tanah perjanjian. Tuhan menunjukkan Musa agar bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan perjuangan meminta izin dari Firaun sebagai raja Mesir, bangsa Israel melihat banyak mukjizat yang terjadi selama perjuangan untuk keluar dari Mesir. Mereka melihat 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir, sehingga pada akhirnya Firaun mengizinkan Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuntunan Tuhan tidak berhenti di situ saja. Bahkan ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian pun, bangsa ini melihat kejadian yang sungguh luar biasa, yang merupakan kebesaran dan kuasa Allah dalam menuntun bangsa Israel, seperti air laut yang terbelah dua, air pahit menjadi air yang dapat diminum, dan pemberian roti mana yang turun dari langit. Tuhan sedang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju tanah perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Banyak tantangan selama kurang lebih 40 tahun bangsa Israel menempuh perjalanan panjang, dan selama itu juga Allah memperlihatkan kuasanya yang besar dalam menuntun bangsa Israel. Suatu hari ketika Musa sedang menghadap kepada Tuhan di Gunung Sinai, pergi selama 40 hari meninggalkan bangsa itu untuk menerima 10 hukum Taurat. Tetapi bangsa Israel yang menunggu-nunggu kehadiran Musa, kehilangan pengharapan dan khawatir bahwa mereka ditinggalkan oleh pemimpinnya. Mereka lupa bahwa Allah sudah menuntun mereka dan menunjukkan kuasanya. Bangsa ini kemudian meminta Harun untuk membuatkan patung bagi mereka. Sebagai pengganti, mereka menyerahkan semua harta bendanya kepada Harun, dan Harun mengolahnya menjadi lembu emas yang mereka sembah. Mereka mengadakan pesta dan memuja lembu emas itu sebagai ilah. Kemudian Allah pun murka dan menyuruh Musa untuk turun bertemu kepada bangsa Israel yang lemah iman tersebut. Musa dan Yosua turun dari Gunung Sinai dengan sedih dan marah melihat kelakuan bangsa itu, dan Allah menunjukkan kuasanya, sehingga pada hari itu juga matilah 3.000 orang Israel. Itulah upah dosa, yaitu maut, tetapi Allah mengaruniakan keselamatan bagi orang yang menurut kepadanya. Dalam kitab Keluaran 33 ayat 1-4, Tuhan mengizinkan tuntunannya, tetapi kepada orang Israel dia menyatakan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik jika saja bangsa itu tetap menurut tuntunannya. Berjalan dalam tuntunan Tuhan memang tidaklah semudah mengucapkannya.
Jalan yang dipilihnya tidaklah selalu mulus. Kadang dia membawa kita menjadi lembah dan jurang yang terjal. Melalui lembah, ada kalanya kita tidak mengerti kemana dia hendak membawa kita. Kita seperti seorang yang hendak mendaki gunung, tetapi belum mengetahui medan dan yang akan dilalui. Raja Daud pun pernah merasakan kebingungan yang sama. Dalam Mazmurnya, di Mazmur 27, ia mengatakan, "Sekarang aku tahu." Itu berarti Daud dulunya juga tidak memahami maksud Tuhan. Akhirnya ia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dalam kitab Ulangan 28 ayat 2 dikatakan, "Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu." Berkatnya akan mendatangi kita saat kita mendengarkan, mengikuti tuntunannya, walaupun pada awalnya sulit, serta tidak masuk akal. Jika kita dituntun, berarti yang namanya menuntun itu yang di depan. Kita adalah domba-dombanya, dan sebagai gembala pasti berjalan di depan. Jadikanlah Yesus sebagai gembala yang selalu mau menuntun jalan kita. Di balik ketaatan kita kepada Tuhan, ada berkat yang menunggu kita. Kita taat pada perintah dan firman Tuhan, bukannya sekedar upaya masuk surga, tetapi kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, agar hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan bukanlah tuntunan, melainkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh tuntunan Tuhan setiap hari. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi Tuhan, sebagaimana kami hidup di dunia ini Tuhan, memiliki gembala yang seperti Engkau Tuhan. Kami boleh dituntun Tuhan ke jalan yang benar Tuhan. Tuntunlah kami terus Tuhan, lindungi setiap kami, lindungi setiap langkah kami, perbuatan kami, semua rencana-Mu ya dan amin Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.